Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelvi Faulandari dengan NIM 18076028. Grup Pendidikan Teknik Informatika 3F2 Universitas Negeri Padang. Berikut adalah video ujian akhir semester Sistem Operasi Jaringan. Baiklah, kita langsung masuk pada soal ujian SOJ, yang mana soal yang pertama itu merupakan konfigurasi IP address, yang mana IP address dalam dunia jaringan ini merupakan sebuah bagian yang sangat penting. Alamat IP atau Internet Protocol adalah deretan angka binar antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan internet. Jadi, soal nomor 1 ini, kita harus men-setting IP address seperti ini, sesuai dengan perintah. Baik, kita langsung masuk pada Debian. Kita setting di sini. Baiklah, di sini kita sudah login pada Debian. Kemudian, ketikkan perintah berikut untuk membuka konfigurasi IP address-nya. Perintahnya ialah nano. Di sini kita bisa melihat konfigurasi IP address yang sudah ada. Jadi sebelumnya di sini sudah saya setting sesuai dengan perintah UAS. Jadi tadi sudah saya bikin, yang mana addressnya di sini 192.168.20.28. Jadi perintahnya di sini begini. Gateway-nya 19. IP address-nya ini sudah sesuai. Setelah kita ganti ataupun kita setting, untuk men-save konfigurasinya kita tekan keyboard dengan Ctrl X lalu klik Y, lalu tekan Enter. Selanjutnya untuk merestartnya kita gunakan perintah restart. Oke, jadi networknya sudah di restart. Selanjutnya kita lihat konfigurasi yang dilakukan dengan perintah ifconfig. Nah, selanjutnya untuk kemudian lakukan pengujian untuk memastikan IP address-nya terkonfigurasi dengan benar dan terhubung ke jaringan. Di sini kita ping address yang sudah kita bikin tadi, 192.168.20.28. Oke, jadi untuk soal nomor 1 kita selesai. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu konfigurasi SSH server dengan menggunakan username informatika seperti yang ada pada layar, dengan port 8283. Jadi kita harus setting langsung ke Debian-nya. Baik, langkah yang pertama kita membuat usernya dulu. Ini dia, kita sudah menambahkan dengan perintah ketikan add user informatika. Informatika ini adalah username-nya. Lalu password-nya, kita sudah memasukkan password sesuai dengan
perintah yang diberi. Full name-nya kasih aja ya. Untuk room number-nya ini kita kosongkan aja. Phone juga, other juga. Selanjutnya ketikkan Y untuk melanjutkan. Jadi user yang kita bikin sudah ditambahkan. Selanjutnya kita konfigurasi SSH servernya. Sebelumnya kita sudah menginstal paket aplikasi SSH server. Jadi kita langsung saja konfigurasi dengan ketikan perintah nano etc ssh config. Yang mana di sini kita akan mengubah portnya menjadi 8283. Nah, baik di sini kita lihat bahwa yang aktif itu di port 22. Jadi kita nonaktifkan port 22 dengan menambahkan ikon pagar di sini dan mengaktifkan port 8283. Lalu ketik Ctrl X, lalu ketik Y untuk konfigurasinya. Selanjutnya kita akan mengetikkan bannernya dengan mengetikkan perintah figlet. Masukkan banner yang akan kita buat. Welcome first student. Server. Mohon maaf. S1 Informatika. etc banner. Lalu enter. Kemudian buka lagi file konfigurasi SSH server dan tambahkan baris banner. Tunggu. Kita konfigurasi lagi. Banner. Sebelumnya sudah pernah, ini dia. Di sini kita sudah menambahkan baris banner pada bagian ini. Kita sudah tambahkan bagian ini. Selanjutnya kita restart service SSH servernya dengan ketikan perintah etc restart. Oke, jadi SSH-nya sudah terrestart. Selanjutnya kita jalankan perintah SSH localhost. SSH localhost. Di sini koneksi akan ditolak karena portnya telah diubah. Jadi kita sudah mengubah portnya tadi. Jadi jalankan perintah SSH localhost. Masukkan portnya tadi di 8283. Baik, di sini perintah ini berfungsi untuk mengakses SSH berdasarkan port. Baik, selanjutnya kita akan lakukan remote access dari Windows untuk menguji konfigurasi SSH server terkonfigurasi dengan benar. Yang pertama kita sudah men-setting IP address-nya. Lalu kita pastikan kalau Debian 10 CLI ini terkoneksi ke PC host. Jadi ini IP address yang sudah kita setting. Kita lihat
setting sini untuk memastikan dia tuh terkoneksi gitu. Jadi ini sudah kita setting. Selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi putih. Dan satu lagi, sebelumnya kita harus menambahkan ini allow user informatika pada konfigurasi SSH-nya tadi. Karena di sini kita sudah kita menggunakan user informatika untuk konfigurasinya nanti. Oke. Selanjutnya kita buka aplikasi putih. Nah, pada bagian ini kita masukkan hostname yang sudah kita setting tadi. 192. Port yang kita gunakan tadi yaitu 8283. Lalu klik open. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk dengan IP address yang kita bikin tadi. Kita login sebagai masukkan username yang kita bikin tadi, informatika. Nah, di sini kita berhasil melakukan remote access dari Windows dan konfigurasi SSH server terkonfigurasi dengan benar. Selanjutnya, soal nomor 3, konfigurasi DNS server dengan data yang sudah diberikan seperti ini. Di sini diperintahkan untuk melakukan pengujian untuk memastikan konfigurasi yang dilakukan sudah benar. Yang pertama, kita buat direktori untuk tempat letak file zone sesuai dengan ketentuan. Di sini file zone-nya diminta yang ini, home. Ini sudah kita bikin direktorinya. Selanjutnya kita tambahkan zone baru pada file name.conf.local. Gunakan perintah berikut. Kita keluar dulu dari direktorinya. Selanjutnya kita bikin zone-nya yang mana yaitu electronica.id. Terus file zone-nya di sini. Untuk menyimpannya kita klik Ctrl X lalu Y. Selanjutnya kita copy file dblocal ke file zone-nya. Dengan ketikan perintah cpdb.local terus masukkan file zone-nya tadi.
Setelah kita simpan, selanjutnya kita menambahkan DNS dan name server dari server Debian tersebut pada file resolve.conf agar dapat diakses melalui komputer localhost. Ganti script dan sesuaikan dengan IP server DNS kita. Simpan. Selanjutnya restart domain dari bin 9 dengan perintah etc Baik, selanjutnya untuk soal nomor 4, membuat sebuah database dan beri hak akses dengan ketentuan nama database-nya ini. Langsung saja kita masuk ke Debian-nya. Sebelumnya kita sudah menginstal paket aplikasi MySQL. Selanjutnya kita masuk ke sel MySQL dengan ketikan perintah MySQL. Masukkan passwordnya. Oke, di sini kita sudah masuk pada selanjutnya kita akan buat akun baru dengan baru user MySQL sesuai dengan perintah yang diberikan tadi. Kita akan membuat user baru dengan ketikan perintah create user. Di sini kita sudah masuk pada MySQL-nya. Terus kita sudah melihat database apa saja yang ada pada ini. Terus untuk selanjutnya kita akan membuat akun baru user MySQL dengan ketikan perintah create user. Create user. Masukkan usernya apa. Masukkan localhost-nya 168.20. Identity. Ternyata ada salah. Sintaknya ada yang salah. Oke. Ya, satu usernya sudah terbuat. Lalu selanjutnya kita bikin itunya dulu, database-nya. Create database dengan ketikan perintah itu. Satu database-nya sudah kita bikin, lalu kita akan memberikan hak akses ke akun pengguna MySQL. Dan soal yang terakhir yaitu konfigurasi web server untuk subdomain PTI menggunakan WordPress dengan ketentuan
dokumen rootnya ini, error lognya ini, custom log, terus database. Kemudian lakukan pengujian dengan cara mengakses subdomain pti electronica.id melalui browser pada Windows. Ya, berikut